Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati kepada Bapak Hendra Sujatmiko selaku dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan dunia dan kepada seluruh teman-teman sekelas yang kami banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang. Saya Andri Syahputra. Saya Dini Harisawati. Saya Weniar Ahmad. Kami akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Australia. Materi pertama yang akan saya sampaikan adalah sistem dan juga kurikulum. Sistem pendidikan yang ada di Australia adalah tergantung kepada pemerintah pusat dan juga negara bagian. Jadi negara bagian dan juga pemerintah pusat yang menentukan kurikulum, mata pelajaran dan juga penghargaan kepada seluruh siswa dan juga peserta didik. Yang kedua, sistem pendidikan di Australia menggunakan sistem 4 triwulan yang dimulai pada awal Januari hingga akhir Desember. Yang selanjutnya, sistem pendidikan di Australia itu sangat menentukan tentang bagaimana bekerja sama dan juga teori yang dapat disampaikan. Mata pelajaran yang ada di Australia salah satunya ada beberapa, yaitu matematika, sains, terus habis itu ilmu pasti dan juga seni serta olahraga. Terus yang selanjutnya yang kedua adalah tentang kurikulum yang ada di Australia. Mengenai kurikulum yang ada di Australia, yang bertanggung jawab adalah pemerintah negara dan juga pemerintah daerah. Akan tetapi ada perubahan pada tahun 2008, yaitu The Australian Curriculum Assessment dan Property Authority atau disingkat ACARA. Salah satu fungsi ACARA adalah mempersiapkan kurikulum sekolah nasional dengan standar pencapaian kurikulum Australia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Dilanjut materi 2 yang akan disampaikan oleh Weniar Ahmad. Materi kedua adalah jenjang pendidikan. Yang pertama adalah jenjang pendidikan anak usia dini, yaitu Early Childhood Education. Untuk anak usia 0-5 tahun, tidak wajib tetapi dianjurkan untuk perkembangan sosial dan kognitif awal anak. Yang kedua adalah pendidikan dasar primary school, usia masuk sekitar 5-6 tahun, durasi 1-6-7 tahun tergantung negara bagian. Yang ketiga adalah pendidikan menengah, secondary school terbagi 2 tahap, yaitu yang pertama junior secondary yaitu 7-10, pendidikan umum wajib diikuti. Yang kedua adalah senior secondary school 11-12, menyiapkan siswa untuk masuk ke universitas atau dunia kerja. Di akhir tahun 12, siswa mengikuti ujian dan menerima sertifikat. Sertifikat ini digunakan untuk masuk perguruan tinggi. Yang keempat adalah pendidikan tinggi, 2 jalur utama yaitu universitas, gelar sarjana, magister ataupun doktor. Yang kedua adalah technological further education, pendidikan vokasional seperti diploma dan sertifikat untuk keterampilan kerja praktis. Materi selanjutnya yakni tentang syarat menjadi guru di Australia. Yang pertama adalah memiliki gelar sarjana pendidikan atau gelar lain yakni dengan sebutan PGCF atau PGDE, memiliki pengalaman mengajar yang relevan. Yang ketiga ini memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik, lulus penelitian AITSL dan memiliki sertifikat guru yang valid, melampirkan dokumen penduduk seperti ijazah, pengalaman kerja, dan police check sertifikat. Nah, yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan di Australia. Yang pertama adalah internet dan jaringan wifi, yang kedua adalah komputer dan laptop, yang ketiga adalah perangkat lunak pendidikan, dan yang terakhir adalah aplikasi pembelajaran online. Baiklah, untuk materi sudah kami paparkan tentang pendidikan yang ada di Australia. Untuk yang selanjutnya adalah tentang ada teman kami yang bertanya, yaitu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Weniar. Pertanyaan pertama adalah dari Sandi Claudia, yaitu pertanyaannya, tantangan apa yang dihadapi dalam implementasi sistem analisis pendidikan di Australia? Jawabannya adalah yang pertama data, memastikan data yang akurat dan lengkap. Yang kedua adalah privasi dan keamanan data, melindungi data siswa dan guru dari akses yang tidak sah. Yang ketiga adalah keterampilan guru. Guru perlu memiliki keterampilan analisis data yang memadai. Yang keempat adalah integrasi sistem, mengintegrasikan sistem analisis dengan sistem pendidikan yang ada. Yang kelima adalah biaya dan sumber daya, memerlukan investasi biaya dan sumber daya yang memadai. Yang keenam adalah keterlibatan
stakeholder, yaitu memastikan keterlibatan dan dukungan dari semua termasuk guru, siswa, dan orang tua. Dengan mengatasi tantangan ini, Australia dapat meningkatkan efektivitas sistem analisis pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, terima kasih kepada Wainer yang telah menjawab pertanyaan dari Sandi. Untuk pertanyaan kedua yang terakhir adalah pertanyaan dari Sumaya, yaitu tentang perbedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta di Australia. Jawabannya adalah yang pertama adalah pendanaan dan biaya sekolah negeri didanai oleh pemerintah dan negara. Terus gratis untuk warga negara dan penduduk tetap, meski bisa ada biaya kecil untuk buku, seragam, atau kegiatan tambahan. Terus bedanya sekolah swasta itu dikelola oleh yayasan, gereja, atau organisasi independen. Biayanya cukup tinggi, bisa mulai dari ribuan hingga per bulan puluhan ribu dolar per bulannya. Yang kedua, kurikulum. Tentu kurikulum sangat membedakan. Kedua jenis sekolah mengikuti kurikulum nasional Australia, tetapi sekolah negeri umumnya menerapkan kurikulum dengan pendekatan yang lebih umum. Sedangkan swasta sering punya pendekatan khusus seperti pendekatan agama, seni, dan lain-lainnya. Terus yang ketiga adalah ukuran kelas dan fasilitas. Sekolah swasta hanya memiliki ukuran kelas yang lebih kecil dan fasilitas yang lebih lengkap, laboratorium, lapangan olahraga, studio seni. Dan sedangkan sekolah negeri kadang memiliki kelas yang lebih besar dan fasilitas lebih terbatas, tergantung pendanaan dari negara bagian. Sekian jawaban dari saya. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.